Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Suci dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang aset tetap. Di pertemuan kemarin, minggu kemarin, kita sudah membahas tentang bagaimana cara menghitung harga perolehan ya. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana menghitung tentang depresiasi atau penyusutan. Nah, di pertemuan minggu kemarin saya sudah membahas tentang beberapa istilah yang berkaitan dengan aset tetap. Nah, berkaitan dengan penyusutan aset tetap. Nah, kalau penyusutan untuk aset tetap yang berwujud itu istilahnya adalah depresiasi. Penyusutan untuk aset tetap yang tidak berwujud itu istilahnya adalah amortisasi. Sedangkan penyusutan untuk yang sumber-sumber alam itu namanya depresi. Ya. Jadi pertemuan hari ini kita akan membahas yang penyusutan untuk aset tetap yang berwujud. Nah, itu adalah istilahnya adalah depresiasi atau depreciation. Depresiasi. Apa yang dimaksud dengan depresiasi? Depresiasi itu adalah alokasi dari beban biaya yang berkaitan dengan aset tetap yang berwujud ke beban secara sistematis dan rasional selama periode yang sudah ditentukan dalam untuk memperoleh pendapatan dari aset tersebut. Jadi alokasi dari biaya ya menjadi beban. Nah, karena di pertemuan kemarin sudah membahas bahwa untuk menghitung besarnya depresiasi kita ada beberapa istilah, yaitu ada istilah harga perolehan, ada istilah kita harus bisa membedakan antara harga perolehan, harga beli, kemudian nilai sisa atau nilai residu dan sebagainya ya. Itu kita harus tahu. Nah, di sini apa yang harus didepresiasi? Nah, di sini kan kita tahu kalau yang termasuk di aset tetap itu adalah tanah. Aset tetap yang berwujud ya. Itu tanah, kemudian bangunan, gedung, kendaraan, peralatan dan sebagainya. Nah, itu semuanya harus aset tetap yang berwujud selain tanah harus disusutkan atau didepresiasi. Jadi tanah itu tidak ada penyusutan. Jadi yang harus didepresiasi adalah seluruh aset tetap selain tanah itu harus didepresiasi. Nah, kenapa kok perlu adanya depresiasi? Itu karena nilai manfaat dari aset tersebut itu sudah berkurang seiring dengan pemakaian dari aset tersebut sesuai dengan waktu yang sudah kita perhitungkan ya. Namanya umur ekonomisnya. Nah, di sini kalau kita lihat gambarnya ya, dari harga perolehan kemudian kita pakai selama umur ekonomis. Nah, nilai manfaat dari aset tersebut lama-kelamaan menjadi berkurang nilai manfaatnya, sehingga harus didepresiasi. Nah, di sini sifat dasar dari depresiasi bahwa semua aset tetap tadi kecuali tanah itu akan kehilangan kapasitasnya pada saat digunakan. Jadi nilai manfaat dari aset itu akan berkurang ya, jadi harus didepresiasi. Nah, di sini ada depresiasi, ada dua macam. Depresiasi secara fisik dan depresiasi secara fungsional. Kalau yang secara fisik itu bahwa fisiknya itu kan karena dipakai secara terus-menerus itu akan berkurang, akan berubah ya, bisa karena aus, bisa karena nilai dari, artinya kalau kita lihat dari fisiknya itu semakin lama akan berubah karena perubahan dari pengausan atau karena rusak atau bisa juga karena cuaca. Dan yang kedua adalah depresiasi secara fungsional. Jadi secara
fungsi dari aset itu berkurang. Artinya misalkan pada tahun pertama itu misalnya bisa digunakan untuk eh, beroperasi dalam perusahaan itu misalkan 1.000 jam misalkan itu tahun pertama. Bisa jadi tahun kedua itu kurang dari 1.000 jam. Tahun ketiga itu lebih kurang lagi. Nah seperti itu. Jadi secara fungsional itu berkurang ya. Jadi ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya depresiasi. Itu ada harga perolehan, kemudian nilai sisa, dan umur ekonomis. Nah, kemudian secara umum untuk menghitung berapa besarnya depresiasi, itu adalah biaya adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa dibagi dengan umur ekonomis atau biasanya ada yang menyebutkan nilai manfaat juga sama umur ekonomisnya. Nah, itu secara umum untuk menghitung besarnya depresiasi. Nah, di sini ada beberapa metode depresiasi ya. Ini saya baru menyebutkan 3, sebenarnya banyak ya. Metode yang saya jelaskan di sini hanya ada 3 metode. Nanti lain pertemuan kita akan bersama-sama membahas metode yang lain. Yaitu metode straight line method, kemudian unit of activity method, double declining balance method. Nah, di sini. Jadi kalau kita lihat ini adalah ilustrasinya. Jadi penggunaan metode depresiasi ini di 600 perusahaan besar di Amerika ya. Itu 88% itu menggunakan straight line method. Kemudian yang 2% menggunakan double declining balance method. Kemudian 3% menggunakan unit of activity method dan 7% lainnya itu menggunakan metode yang lainnya. Nah, kenapa di sini kalau kita lihat straight line method itu lebih besar dari yang lainnya ya. Jadi itu 88%. Nah, nanti kita lihat kenapa kok banyak perusahaan itu yang tertarik untuk menggunakan metode straight line method atau metode garis lurus. Nah, apa yang menarik dari metode straight line method itu ya? Nah, kita lihat. Ini contoh perusahaan ini pada tanggal 1 Januari 2010 membeli harga perolehannya adalah $13.000. Kemudian di perkiraan dari nilai sisanya adalah $1.000. Umur ekonomisnya adalah 5 tahun dan estimasi dari secara 5 tahun itu bisa menghasilkan $100.000 unit. Nah, kemudian kita disuruh menghitung dengan besarnya depresiasi dengan metode straight line method, kemudian unit of activity method, kemudian yang ketiga adalah double declining balance method. Nah, itu disertai dengan jadi kita disuruh menghitung jurnal tabelnya, kemudian disuruh membuat jurnal depresiasinya ya. Jadi ada 2 permintaan. Itu yang pertama adalah membuat tabel depresiasi, yang kedua adalah jurnal untuk mencatat depresiasi. Biasanya jurnal itu dibuat per tahun. Setiap akhir tahun itu pasti menghitung besarnya depresiasi dari aset tetap. Nah, berdasarkan data tadi, kita hitung besarnya depresiasi dengan metode yang pertama adalah straight line method atau metode garis lurus. Ya. Jadi, untuk yang metode garis lurus itu besarnya depresiasi per tahun itu besarnya sama. Jadi, kenapa kok tadi di perusahaan besar ya, jadi perusahaan besar itu sebagian besar ya 88% itu menggunakan straight line method. Jadi kenapa kok bisa menarik ya? Nah, ini karena tadi salah satu
alasannya adalah bahwa setiap tahun besarnya depresiasi itu besarnya sama. Jadi kita menghitung satu kali, misalkan itu umur ekonominya misalkan 5 tahun. Jadi selama 5 tahun besarnya depresiasi itu sama, nggak berubah. Jadi dia tidak melihat besarnya, misalkan nilai manfaat sudah berkurang, misalkan itu nggak lihat. Jadi besarnya depresiasi setiap tahun sama, jadi langsung pokoknya setahun sama. Nah, cara menghitung depresiasi adalah harga perolehan dikurangi dengan nilai sisa atau nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Nah, tadi kan harga perolehannya adalah 13.000. Nilai sisanya adalah 1.000. Jadi nilai yang bisa didepresiasi adalah 12.000. Sehingga 12.000 itu dibagi dengan misalkan N-nya tadi kan 5 tahun ya, berarti 12.000 dibagi N-nya 5 tahun. Jadi besarnya depresiasi per tahun adalah $2.400. Jadi nanti sampai dengan tahun yang kelima, akhir tahun kelima, besarnya depresiasi ini tetap sebegini, sebesar $2.400. Jadi itu sangat dengan cepat kita bisa untuk besarnya depresiasi per tahun, sehingga hal ini bisa menarik perusahaan untuk menggunakan metode straight line method. Jadi besarnya depresiasi per tahun adalah 2.400. Kemudian kita buat tabelnya. Nah, di sini. Ini tabelnya. Untuk membuat tabel depresiasi, itulah caranya adalah tahun pertama, kemudian beban depresiasi, kemudian beban yang bisa nilai yang bisa didepresiasi, kemudian tingkat berapa persennya, kemudian beban depresiasi, akumulasi depresiasi, kemudian nilai book value-nya berapa ya. Nah, sekarang tadi kan harga perolehannya 13.000, nilai sisa 1.000, jadi nilai yang bisa didepresiasi adalah 12.000. Nah, sekarang kita lihat rate-nya. Nah, kenapa kok 20%? Ya, 20%. Tadi kan kita sudah menghitung besarnya depresiasi adalah 2.400. Jadi dari soal tadi ya, dari tabel dari perhitungan. Nah, besarnya depresiasi adalah 2.400. Jumlah yang bisa didepresiasi adalah 12.000. Jadi kita menghitung besarnya persentasinya adalah 2.400 dibagi jumlah yang bisa didepresiasi adalah 12.000 kali 100%. Ini untuk mencari ini, maka sama dengan 20%. Nah, ini untuk mencari yang 20% tadi. Nah, setelah ketemu 20%, nah ini bisa kita masukkan di tabel ini. Nah, ini besar depresiasi 2.400, akumulasi sama ya. Kenapa sama? Karena zonanya adalah zona untuk mencatat depresiasi adalah beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 2.400. Jadi ini zona jumlahnya sama. Berapa nilai bukunya adalah 10.600. Dari mana asalnya? 10.600 adalah dari 12. Ini asalnya 10.600 ini asalnya dari 12.000 atau nilai yang bisa didepresiasi di tahun pertama dikurangi dengan besarnya depresiasi di tahun pertama. Ini juga boleh. Ya. Kemudian kita lihat depresiasi tahun kedua. Nah, kan nilai yang bisa didepresiasi kan sama ya. Tingkat jadi persentasenya sama 20%. Ini sama. Jadi depresiasi tahun kedua itu sama karena straight line method tadi.
Maka nilai bukunya di tahun kedua adalah, nah ini asalnya dari 12.000 atau nilai yang bisa didepresiasi dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Ini dikurangi dengan ini. Sama dengan 8.200. Atau bisa juga dari nilai buku atau cara yang kedua, nilai buku untuk mencari 8.200 atau nilai buku di akhir tahun yang kedua atau akhir tahun 2011 itu dari nilai buku akhir tahun 2010 dikurangi dengan total dikurangi dengan akumulasi depresiasi di tahun kedua. Jadi untuk 8.200 bisa dicarikan dari 10.600 dikurangi dengan 2.400. Jadi besarnya penyusutan di tahun kedua. Maka ketemu 8.200. Atau bisa juga nilai yang bisa didepresiasi dikurangi dengan total akumulasi depresiasi. Itu bisa ya. Terserah mau Anda yang mau pakai yang mana. Kemudian penyusutan yang tahun ketiga ini sama, misalnya sama. Nah ini caranya seperti tadi. Nah di tahun kelima, kalau kita lihat di sini tahun kelima, nah tadi kan nilai sisanya kan 1.000 kan. Nah berarti setelah kita menghitung depresiasi per tahun, maka nilai buku di akhir tahun yang kelima, akhir tahun kelima adalah tahun 2014. Ini harus sebesar nilai sisa. Ya, nilai buku di akhir tahun yang kelima adalah sebesar nilai sisa. Nah, nilai sisanya adalah 1.000, maka ini juga nilai buku akhir tahun kelima adalah 1.000. Seperti itu caranya. Kemudian jurnalnya adalah beban depresiasi pada akumulasi depresiasi. Nah, di sini harus kita buat, ini hanya dibuat satu kali jurnalnya saja. Jadi untuk tahun 2010, 11, 12, 13, 14 jurnalnya sama, jumlahnya juga sama. Jadi beban depresiasi pada akumulasi depresiasi sebesar 2.400. Itu adalah dengan metode straight line method atau metode garis lurus. Berikutnya, dengan metode unit of activity method. Jadi kita harus memperkirakan kira-kira selama 5 tahun itu bisa menghasilkan berapa ribu unit. Kemudian setelah kita menghitung depresiasi pada tahun pertama, sesuai dengan perkiraan, kita kalikan dengan berapa unit yang bisa dihasilkan di tahun pertama atau tahun kedua atau tahun ketiga dan sebagainya. Maka kita lihat depresiasinya adalah tadi besarnya depresiasi tadi kan 13.000 dikurangi dengan nilai sisa 1.000. Ini nilai yang bisa didepresiasi adalah 12.000. Dibagi dengan, karena unit of activity, ini unit of activity, maka dibagi dengan total unit of activity. Ya, jadi total unit yang bisa dihasilkan tuh selama 5 tahun kira-kira diperkirakan adalah 100.000 mils. Ya, jadi itu. Maka depresiasi per tahun, depresiasi per unit adalah 0,12. Nah, setelah ketemu beban depresiasi per unit, maka kita kalikan dengan berapa unit yang dihasilkan pada tahun pertama. Setiap tahun kalikan berapa. Nah, jadi misalkan, kan tadi sudah kita menghitung beban depresiasi per unit adalah 0,12. Nah, setelah ketemu 0,12, maka kita kalikan. Nah, sekarang kita buat tabel. Perkiraan untuk tahun pertama
itu bisa menghasilkan 15.000. Maka tadi kan 0,12 ya. Maka 15.000 dikalikan dengan 0,12. Jadi depresiasi untuk tahun pertama adalah 1.800. Akumulasinya sama. Nah, tahun kedua adalah dimisalkan jumlahnya adalah 30.000. Maka yang desa adalah 30.000, maka dikalikan dengan beban depresiasi per unit 0,12. Jadi besarnya beban depresiasi adalah 30.000 kali 0,12 sama dengan 3,6. Begitu saja dengan yang tahun ketiga, keempat sama ya, itu dikalikan. Jadi intinya untuk mencari berapa depresiasi per tahun adalah tadi kita sudah mencari besarnya beban depresiasi per unit. Nah, setelah ketemu beban depresiasi per unit, baru kita kalikan dengan berapa unit yang dihasilkan pada tahun tersebut. Itu adalah besarnya beban depresiasi. Jadi untuk tahun besarnya beban depresiasi per tahun itu ditentukan oleh besarnya unit yang dihasilkan. Ya, kemudian kita peroleh nilai bukunya pada akhir tahun yang terakhir, akhir tahun yang kelima, ini sama sebesar nilai sisa. Untuk jurnalnya sama, jadi beban depresiasi pada akumulasi depresiasi yang Anda masukkan adalah yang di sini, yang di kolom beban depresiasi. Nanti jurnalnya di jurnalnya sama, cuma angkanya diambilkan dari beban depresiasi. Itu untuk yang unit yang dihasilkan. Yang berikutnya adalah double declining balance method. Nah, di sini ada metode declining balance method, ada double declining balance method. Metode itu berbeda ya. Nah, di sini yang kita bahas adalah double declining balance method. Kalau double declining balance method adalah caranya adalah harga perolehan dikalikan dengan besarnya tingkat persentase depresiasi dengan double declining balance method. Nah, tadi di garis lurus kita lihat, garis lurus tadi ada berapa persen tadi? Tadi kan kalau kita lihat di metode metode saldo menurun, di metode garis lurus, ini kan 20% kan? Nah, di metode straight line method, besarnya persentase penyusutan adalah 20%. Nah, kalau yang double declining balance method itu, ini ada hubungannya dengan metode straight line method. Bedanya, kalau straight line method adalah, tadi kan sudah kita hitung bahwa persentase penyusutan adalah besarnya penyusutan dibagi dengan jumlah yang bisa didepresiasi kali 100%. Maka untuk menghitung, jadi ketemu 20%. Maka untuk menghitung besarnya depresiasi, tarif depresiasi untuk yang metode double declining balance method. Nah, sebentar ya. Double declining balance method ini adalah kita karena double, maka yang tadi tarif depresiasi dengan straight line method, maka itu kita kalikan 2 karena double ya, kali 2. Jadi besarnya tarif depresiasi dengan double declining balance method adalah 20% dikalikan dengan 2, maka 40%. Maka dikalikan dengan kemudian 40% itu dikalikan dengan nilai atau harga perolehan atau nilai yang bisa didepresiasi di tahun
pertama, di tahun awal ya. Nah, di sini. Di tahun 2010, harga perolehan adalah 13.000. Jadi ini tidak perlu dikurangi dengan nilai sisa. Maka kita kalikan dengan, untuk menghitung berapa depresiasi di tahun pertama, kita kalikan dengan tarifnya 40%. Maka 13.000 kali 40% sama dengan 5,2. Nah, kemudian kita ketemu nilai buku. Nilai buku adalah 13.000 dikurangi dengan akumulasi depresiasi atau dikurangi dengan beban depresiasi di tahun pertama sama dengan 7,8. Kemudian di tahun kedua, nah, jadi 7,8 kali 40%. Jadi nilai buku jadi untuk mencari besarnya depresiasi adalah nilai buku akhir tahun sebelumnya. Jadi ini nilai buku akhir tahun sebelumnya dikalikan dengan tarif depresiasi, ya. Kemudian kita ketemu nilai buku akhir tahun kedua. Jadi ini adalah nilai buku akhir tahun pertama ini menjadi nilai buku awal tahun kedua, ya kan? Kemudian kalau misalnya kenapa kok yang tahun 2010 itu 13.000 ini yang tahun nilai buku akhir tahun ke-0 itu adalah 13.000. Jadi karena 13.000 maka nilai buku awal tahun pertama adalah 13.000. Nah, kemudian kita mencari nilai buku akhir tahun yang kedua adalah 7.800 dikurangi 3.120, maka ketemu 4.680. Kemudian kita mencari berapa nilai buku awal tahun 2013, karena tadi nilai buku akhir tahun kedua 2012 adalah 4.680, maka ini menjadi nilai buku awal tahun 2013. Nah, kemudian kita kalikan 40%, ketemu, nah sekian. Sehingga nilai buku akhir tahun ketiga adalah 2.808. Ini menjadi nilai buku awal tahun 2014. Nah, ini kita kalikan lagi, maka nilai buku akhir tahun keempat adalah 1.685 menjadi nilai buku awal tahun ke-5. Seterusnya, nah, di sini supaya ini ada pembulatan ya, karena ini nilai buku akhir tahun kelima harus sebesar nilai sisa, maka di situ ada tanda bintang, ada pembulatan atau penyesuaian. Kemudian kita buat jurnalnya. Nah, jurnal itu diambilkan dari ini besarnya depresiasi per tahun. Dan kenapa dikatakan tadi ada double itu, kenapa double? Karena itu nanti dari straight line method dikalikan 2. Namanya declining balance adalah saldo menurun. Jadi saldo menurun ini kita bisa melihat dari beban depresiasi per tahun lama-lama semakin menurun, semakin berkurang, maka dikatakan saldo menurun. Dan dikatakan double karena tadi dikalikan 2. Gitu ya. Jadi kalau kita bandingkan beberapa dari 3 metode tadi, metode straight line method, unit of activity, dan double declining balance method, maka kita lihat besarnya depresiasi. Kalau yang straight line method itu besarnya penyusunan itu sama. Kemudian yang unit of activity itu tergantung dari berapa unit yang bisa dihasilkan. Kemudian kalau yang double declining balance method itu saldonya semakin lama semakin
menurun, itu berbeda ya. Itu kalau kita gambarkan seperti ini, jadi itu perbedaan dari perbandingan dari ketiga metode tadi. Nah, setelah saya beri penjelasan dari ketiga metode tadi, ini ada tugas ya, tugasnya adalah, ini saya tidak menulis di slide-nya, tapi saya bacakan saja. Jadi misalkan nih, tugasnya begini. Pada tanggal 1 Januari 2019, PTA membeli mesin dengan harga beli sebesar 15 juta rupiah. Biaya angkut sebesar 2 juta rupiah. Biaya perakitan sebesar 3 juta rupiah. Kemudian nilai residu sebesar 4 juta rupiah. Kemudian umur ekonomisnya 4 tahun. Dan Anda diminta untuk membuat tabel depresiasi dan disertai dengan jurnal per tahun dengan metode. Yang pertama adalah metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun ganda. Saya ulangi lagi, tugas kalian adalah membuat tabel depresiasi dan jurnal yang diperlukan dengan metode A. Garis lurus, yang kedua metode saldo menurun ganda. Tugas ini harus ditulis tangan, tidak boleh diketik, kemudian dikirimkan ke forum si akad paling lambat hari Jumat ya. Paling lambat hari Jumat, karena sekarang tanggal 8 Juni, paling lambat adalah tanggal 12 Juni. Maksimal jam 10 pagi. Jadi jam 10 pagi maksimal harus sudah dikirimkan di forum si akad kolom komentar. Jelas ya? Jadi saya ulangi lagi, tugas tadi ditulis tangan, kemudian dikirimkan ke forum si akad kolom komentar paling lambat hari Jumat tanggal 12 Juni 2020 pukul 10 tepat. Apabila Anda mengirimkan lebih dari waktu yang sudah saya tentukan, berarti tidak saya koreksi. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu sehat dan segera dipertemukan dalam kuliah secara tatap muka di kampus tercinta SD Bang Hopidi Satang dalam keadaan sehat walafiat. Demikian, semoga bermanfaat ya. Kita akhiri pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.